Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kebahagiaan bagi kita ketika bertemu, bertatap muka dengan saudara-saudara seiman, bertemu dan berkumpul dalam rangka saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila kita sendirian menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman, maka dikhawatirkan kita akan tergelincir, terbawa arus fitnah akhir zaman. Maka dengan berkumpul, dengan saling nasihat menasehati, saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda besar dari kiamat, yaitu poin yang kedua, Al-Masihud Dajjal, masih membahas tentang tanda besar kiamat. Yang nomor dua yaitu Ad-Dajjal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang para pengikut-pengikut Dajjal. Di antaranya yang paling banyak adalah dari kalangan Yahudi, terutama Yahudi Isfahan. Kemudian juga dari bangsa Mongol, kemudian juga berbagai bangsa, namun yang terbanyak adalah Arab Badui dan juga para wanita. Ini sudah kita bahas dan kita lanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu Fitnatud Dajjal. Kita sudah membahas tentang keluarnya Dajjal, kemudian juga sudah membahas di mana keluarnya, kemudian juga para pengikutnya. Maka kita akan membahas poin yang sangat penting, yaitu tentang fitnahnya Dajjal itu sendiri. Fitnah ini secara asal, secara bahasa artinya adalah ujian. Namun biasanya disempitkan maknanya menjadi ujian yang berupa keburukan. Karena ujian itu kadang berupa kebaikan, kadang berupa keburukan. Karena ujian itu kadang berupa kesehatan, kadang juga berupa sakit. Karena ujian itu kadang berupa kekayaan, kadang kemiskinan, kadang kesuksesan, kadang kebangkrutan. Jadi tidak hanya ujian itu hanya sesuatu yang buruk saja, tapi secara asal fitnah itu adalah ujian, baik yang mengenakkan ataupun yang tidak mengenakkan. Namun para ulama sering mengkhususkan kalau ada kata fitnah biasanya ujian yang berupa keburukan.
Lalu setelah itu dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi, kalau ada kata fitnah biasanya adalah keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Maka di sini tentang fitnatud dajjal, yaitu fitnah yang menjadikan manusia banyak yang tergelincir mengikuti dajjal sehingga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan pada prolog penulis, fitnatud dajjali a'zamul fitani mundu khalaqallahu adama ila qiyamis sa'ah. Fitnahnya dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari sepanjang perjalanan manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir sampai hari kiamat, maka fitnah yang terbesar adalah fitnahnya dajjal. Artinya keburukan yang ditebarkan dajjal itu paling besar dan yang paling banyak menyesatkan manusia. Wadzalika bisababi ma yakhluqullahu ma'ahu minal khawariqil 'azimatil lati tabharul uqul wa tahayyarul albab. Hal itu disebabkan mengapa fitnahnya dajjal itu termasuk fitnah yang terbesar, karena sebabnya adalah Allah telah menjadikan bersama dajjal itu al-khawariq al-azimah, keajaiban-keajaiban atau kejadian-kejadian luar biasa. Maksudnya kenapa dajjal itu fitnahnya begitu besar, mengapa pengaruhnya begitu besar di tengah-tengah manusia? Karena Allah menciptakan untuknya yaitu kemampuan-kemampuan yang luar biasa atau kesaktian-kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga ini sangat benar-benar ya bisa merubah akal sehat manusia. Banyak di antara manusia yang terfitnah karena memang dajjal diberi kemampuan oleh Allah, tentunya kemampuan yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Faqad warada anna ma'ahu jannatan wa naran wa jannatuhu narun wa naruhu jannah. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya, maksudnya diriwayatkan ini telah ada dalil-dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang kelebihan atau kesaktian, bahasa saya mungkin ya, yang dimiliki oleh dajjal. Di antaranya dia seolah-olah memiliki surga dan neraka. Dan surganya dajjal sesungguhnya adalah neraka, dan nerakanya dajjal justru itu adalah surga. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Dajjal diberikan fasilitas oleh Allah seolah-olah punya surga dan neraka. Namun sejatinya surganya dajjal itu justru neraka. Siapa yang masuk ke dalam surganya dajjal, dia masuk ke nerakanya Allah nantinya. Dan siapa yang masuk ke dalam nerakanya dajjal, maka itu adalah surga yang sesungguhnya. Ini kan sangat membingungkan Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Manusia punya surga dan neraka, dan itu adalah kebalikannya. Tapi banyak yang tertipu. Wa anna ma'ahu anharul ma, dan dajjal juga memiliki sungai-sungai air. Maksudnya dajjal diberi kemampuan, dia bisa mendatangkan atau menghadirkan air di tempat-tempat yang sebenarnya itu tandus, nggak ada airnya, kering, lalu dajjal diberi kemampuan muncul air ya, sungai-sungai air. Wajibalul khubz, kemudian dajjal juga mampu mendatangkan yaitu gunung-gunung roti, makanan pokok ya. Jadi kemakmuran yang bisa dihadirkan oleh dajjal. Sungai-sungai mengalir sampai roti dikatakan jibalul khubz. Jadi gunung-gunung roti, dari makanan sampai menggunung. Wa ya'murus samaa an tamtira fatamtir. Dan dajjal itu diberi kemampuan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Wahai langit, turunkan hujan, hujan turun. Wal arda an tumbita fatanbitu,
lalu memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman. Ini kan kesaktiannya luar biasa, Pak, ya. Bisa diberikan kemampuan oleh Allah memiliki surga dan neraka seolah-olah, kemudian memiliki sungai-sungai air, kemudian gunung-gunung roti, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman. Wa tattabi'ahu kunuzul ardi, dan mengikutinya perbendaharaan bumi. Jadi harta-harta yang tersimpan di dalam bumi itu dikeluarkan oleh Dajjal. Apakah itu berupa harta karun istilahnya, atau barang tambang, apapun yang berharga dan bernilai di dalam bumi dikeluarkan oleh Dajjal. Ya. Kemudian wa yaqta'ul arda bisur'atin 'azimah, dan dia mampu memotong bumi, maksudnya dia melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Dia bisa bepergian kemanapun, ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Kasur'atil ghaithi istadbarat hurih ila ghairi dzalika minal khawarij, sebagaimana cepatnya hujan yang ditiup oleh angin, ya, dan lain sebagainya dari keajaiban-keajaiban, keganjilan-keganjilan dan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Dajjal. Ini baru prolog yang disampaikan oleh penulis. Seperti biasa, beliau dalam gaya penulisannya menjelaskan secara global, kemudian barulah pembahasan tentang dalil-dalilnya. Wa kullu dzalika ja'at bihil ahadisus sahihatu, dan setiap tanda atau setiap keajaiban-keajaiban yang tadi itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Faminha, diantaranya ma rawahu al-Imam Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, diantaranya hadis riwayat Muslim, ya, dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitani wa Asyratus Sa'ah, yaitu tentang kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Babu zikri Dajjal, bab tentang Dajjal, dalam kitab Sahih Muslim, dan juga yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra jufalus sya'ri ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dajjal itu cacat mata yang sebelah kirinya dan keriting rambutnya, dan bersamanya ada surga dan neraka. Maksudnya dia seolah-olah memiliki surga dan neraka. Maka nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Jadi ini poin pertama, menjelaskan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal, dia punya surga dan neraka. Wali Muslimin Aidon an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, dan juga riwayat Muslim dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yal 'ain ma'un abyadun wal akhar ra'yal 'ain narun ta'ajjaj, fa imma adrakna ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu narun wal yaghmid summa liyatati ra'sah fayashribu minhu fa innahu ma'un barid fayashrabu minhu fa innahu ma'un baridun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya yang lebih tahu dengan apa yang dimiliki oleh Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu diberi dua sungai, yang salah satunya terlihat seperti air yang sangat putih, maksudnya bening jernih gitu ya. Kemudian juga ada satunya lagi,
sungai yang berupa api yang menyala-nyala. Bapak, secara nalar saja orang pasti akan cenderung memilih air atau sungai yang airnya jernih. Dajjal punya 2 sungai kata Rasulullah, dan aku paling tahu tentang hal ini. Allah memberikan informasi kepada Rasulullah SAW, diberikan gambaran secara utuh bagaimana bentuk sungainya dan detailnya. Rasulullah menggambarkan, sungguh aku lebih tahu tentang yang dimiliki Dajjal. Dia itu punya 2 sungai. Yang pertama, sungai air yang airnya sangat jernih. Disebutkan sebenarnya ma'un abyadun, air yang putih, tapi maksudnya adalah bersih ya. Seperti kita juga sering ngomong minta air putih, lalu kira-kira dikasih air jernih apa air susu, Pak? Kalau kita mintanya, Bu, pekno banyu putih. Nah, kira-kira istrinya mengambilkan air jernih apa air yang warnanya putih? Biasanya jernih, cuma diistilahkan air putih, padahal sebenarnya tidak putih warnanya, karena yang putih itu santan gitu ya, susu, kemudian sejenisnya ya. Nah, maka sungai yang pertama airnya jernih bening, dan yang satunya sungai berupa api yang menyala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian menjumpai 2 sungai itu, maka datangilah sungai yang terlihat seperti api menyala. Rasulullah malah menyuruhnya begitu. Apa, kalau kita tidak ngaji hadis ini, kita juga bingung sebenarnya ya. Nanti itu disuruh milih oleh Dajjal, kamu mau pilih mana, sungai yang jernih atau yang api? Nah, karena pernah ngaji, oh ingat dulu pernah ngaji di Al-Ikhlas, hadisnya ada riwayat Muslim dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau melihat 2 sungai ini, maka datangi, hampiri sungai yang berupa api menyala, kemudian pejamkan mata kalian. Detail Rasulullah memberikan solusinya. Datangi yang ada api, sungai apinya, pejamkan mata kalian, kemudian tundukkan kepalamu, maka minumlah airnya. Sesungguhnya itu adalah air yang sangat dingin menyegarkan. Nah, jadi kan ini sangat menipu sekali, Pak. Pasti kebanyakan orang akan memilih sungai yang jernih, tapi karena orang-orang itu berilmu, ini Dajjal. Kalau yang bilang bukan Dajjal, ya kita pilih air sungai yang jernih. Misalkan di sini ada salah satu dari kita mengatakan, Pak, monggo Pak, ini ada sungai. Yang sungai ini airnya jernih, dari mata air yang ini saya kasih bensin, saya nyalakan. Pasti pilih yang jernih, Pak ya. Namun karena kita paham bahwa ini adalah punya Dajjal, maka ikuti sarannya Rasulullah SAW. Datangi sungai yang seperti api tadi, lalu pejamkan mata, kemudian menunduk, maksudnya mengambil air, kemudian minumlah airnya, maka itu adalah air yang sangat dingin, artinya sangat segar dan menyegarkan. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Waja'a fi hadis Nawas bin Sam'an, dan telah datang dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu fi dzikrid Dajjal, anna sahabata qalu ya Rasulullah wa ma labithahu fil ardi, qala arba'una yauman, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Hadis dari Nawas bin Sam'an. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim juga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi ini? Kata Rasulullah, 40 hari. Namun hari pertama lamanya seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti 1 Jumat alias 1 pekan. Dan hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Jadi kalau di total, Pak, tinggal nambahkan 1 tahun ditambah 1 bulan, 1 minggu, terus 36 hari. Nah, 36 hari juga 1 bulan lebih ya.
nggih. Jadi 1 tahun 2 bulanan lebih nggih, perkiraan lamanya. Disebutkannya 40 hari, tapi hari pertamanya begitu lama, seperti 1 tahun. Qalu, para sahabat bertanya lagi, wa ma isra'uhu fil ardi, secepat apakah Dajjal itu berkeliling di atas muka bumi? Kalau waktunya cuman segitu, sementara targetnya dia menyesatkan kalau bisa seluruh manusia, dan dia harus mengunjungi seluruh tempat, desa maupun kota, ya, perkampungan maupun perumahan, semuanya didatangi. Ya, entah nanti detailnya teknisnya seperti apa, karena ada riwayat-riwayat lain Dajjal juga membawa artis-artis, membawa musik-musik, jadi orang berkumpul. Sekarang kan kalau acara tidak ada musiknya tidak rame ya Pak. Ya. Saya lihat acara karnaval 17 Agustus, kalau dulu waktu kecil itu musiknya cuma di depan drum band gitu aja, terus yang belakang ngikuti. Sekarang itu setiap rombongan ada pickup bawa sound system gitu, salonnya masing-masing gitu ya. Jadi bersaing ya, lewat itu dada itu rasanya kayak ikut bergetar gitu. Bukan bergetar karena tunduk ya, tapi karena getaran suaranya Pak itu. Der der. Kita tidak tahu secara detailnya karena tidak disebutkan oleh Rasulullah. Dia berkeliling ke seluruh dunia, semua tempat dia datangi. Kecuali yang kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu 2 kota, yaitu Mekah dan Madinah. Termasuk di dalamnya 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ada lagi 2 masjid yang lain yang berada di Palestina, yaitu Masjid At-Tur dan Masjid Al-Aqsa. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Selain itu semuanya didatangi, dan waktu yang dia miliki terbatas, sementara targetnya sangat tinggi dan ke seluruh dunia. Maka para sahabat penasaran seberapa cepat Dajjal itu berjalan di atas muka bumi ini. Maka Rasulullah menjawab, kal ghaisi idza istabarathu ar-rih fayati 'alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bih wa yastajibuna lahu fayamurus samaa'a fatamtir wal arda fatanbutu fataruhu 'alaihim sarahatahum atwalu ma kanat darran wa asbaghahu duru'an wa amadahu khawasir summa ya'til qaum fayad'uhum fayarudduna 'alaihi qawluhu fayansarifu anhum fayasbihuna mumhilina laisa biaidihim syai'un min amwalihim wa yamurru bil kharbah fayaqulu laha ukhruji atau ukhruji kunuzuka fatattabi'u kunuzuha kaya'asibil nahl summa yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadhibuhu bisayf fayaqta'uhu juzlataini ramyatal gharad summa yad'uhu fayaqbalu wa yatahallalu wa wajhahu yadhaq. Kita baca, saya terjemahkan dulu. Ketika Rasulullah ditanya berapa kecepatan atau seberapa cepat Dajjal itu berjalan di atas muka bumi ini, maka Rasulullah menjawab seperti hujan yang ditiup angin. Jadi kalau ada hujan, ada angin berhembus, seret, cepat sekali berjalannya. Kemudian dia akan mendatangi satu kaum lalu mengajak mereka, maksudnya Dajjal ini berdakwah juga kepada kesesatan. Dia menawarkan kesesatannya. Kemudian kaum itu beriman kepada Dajjal. Maka ketika satu kaum ini beriman kepada Dajjal, semua permintaan mereka dipenuhi oleh Dajjal. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Kemudian Dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman dengan suburnya. Kemudian juga Dajjal setelah turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur, ya. Maka setelah itu tanaman karena subur, maka kambing-kambing merumput, ya. Kemudian hasil peternakannya begitu tinggi, air susunya keluar dengan derasnya, ya. Kemudian setelah itu dia datang kepada satu kaum dan dia mengajak kepada kesesatan, lalu kaum itu menolaknya. Maka
Dijadikanlah kaum tersebut menjadi kaum yang tidak memiliki apapun dari harta. Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim. Diberikan atau dijadikan negerinya itu kering kerontang, ya. Dijadikan negerinya itu menjadi tandus. Jadi kebalikan dari yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bayangkan ya bagaimana tidak banyak orang yang terkecoh ya. Ketika dia datang ke satu kampung, satu negeri, dan dia mempromosikan ajarannya, menyampaikan kesesatan, lalu kaum itu semuanya beriman kepada Dajjal, mengikuti Dajjal, maka dijadikan negeri itu gemah rifah, apa istilah Pak? Loh jinawi. Hujan turun dengan deras, tanaman tumbuh, binatang-binatang ternaknya merumput dengan kenyang, kemudian menghasilkan susu, telur dan lain-lainnya, melimpah ruah hartanya. Ya. Sementara di kaum yang lain ketika mereka menolak, nah ini mungkin mudah-mudahan ini kaum yang mayoritas mereka orangnya pernah ngaji, tahu ini Dajjal, ngapain ngikutin Dajjal? Semuanya sepakat nolak ajakan Dajjal. Maka Dajjal menjadikan mereka kaum yang sengsara secara materi, ya. Di mana mereka tidak memiliki apapun, dibuat tandus, tanaman tidak tumbuh, hewan ternaknya pada mati, kekeringan, ya, paceklik yang luar biasa, krisis Pak gitu Pak. Dijadikan negeri itu negeri yang krisis parah gitu ya. Nah, kemudian juga Dajjal akan memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan segala harta kekayaan yang terpendam di dalam bumi, maka keluarlah seperti kayak asibin nahal, itu seperti serombongan lebah. Saking banyaknya, ini sebuah perumpamaan saja. Ketika Dajjal memerintahkan, bumi keluarkan segala harta yang ada dalam perutmu, maka keluarlah seperti rombongan lebah. Ya, ini menunjukkan sebuah kiasan bahwa keluar begitu banyak Pak ya. Kalau lebah itu di hutan Pak, itu jumlahnya satu sarang itu ribuan Pak. Ya. Kalau lebah yang betul-betul terjaga di alam liar, nggak pernah disentuh oleh manusia, itu sarangnya bisa besar sekali itu Pak. Bisa seukuran kebo bahkan lebih. Nah, itu kalau dilempar batu itu keluar pasukannya itu ribuan jumlahnya Pak, mengejar jenengan. Ya. Jadi ini perumpamaan betapa banyaknya harta yang terpendam dikeluarkan oleh Dajjal dari bumi. Nah, kemudian tidak cukup itu, dia akan memanggil seorang pemuda, ya. Seorang pemuda disebutkan di sini mumtalian syababan. Jadi pemuda yang penuh, maksudnya pemuda yang gemuk begitu ya, subur badannya, sehat. Seorang pemuda dipanggil oleh Dajjal, kemudian dibelah badannya jadi dua dengan pedangnya Dajjal. Das, pecah. Dan pecahan tubuhnya ini terlempar sampai sejauh anak panah. Das, gitu Pak. Ya, saking kerasnya pedangnya Dajjal ini. Nah, setelah terbelah jadi dua, dipanggil oleh Dajjal, ayo datang lagi, menyatu kembali, dan datang lagi pemuda ini. Nah, ini artinya Dajjal diberi kemampuan setelah membunuh, menghidupkan orang yang dia bunuh. Bahkan sampai terpecahnya jauh itu Pak. Anak panah itu normal ya 150 sampai 200 meter, bisa lebih ya. Kalau dalam pertandingan di Turki teman-teman itu bisa sampai mencapai, ada yang sampai 700 sampai 800 meter ya. Bahkan ada yang lebih rekodnya dari itu. Standar anggap saja 200-300 meter. Nah, terpecah badannya. Tapi setelah itu menyatu dan dipanggil lagi oleh Dajjal. Nah, kemudian pemuda ini menghampiri Dajjal dalam keadaan cengengesan, tertawa. Gitu ya. Sudah barusan dibunuh tapi hidup kembali dan dalam keadaan tertawa. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna hadzal rajul alladzi yaqtuluhu Dajjal min khiyarin nas. Pemuda yang dibunuh Dajjal ini adalah sebaik-baik manusia pada saat itu. Ya. Kenapa disebut sebaik-baik manusia? Yakhruju ila Dajjal min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqul lid-Dajjal asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsah.
lelaki ini muncul dari kotanya Rasulullah SAW, dari Madinah. Seorang pemuda dari Madinah mendatangi Dajjal. Kemudian lelaki ini mengatakan, aku bersaksi bahwasanya kamu itu Dajjal yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Maka Dajjal berkata, aro'aitum in qutiltu hadha summa ahyatuhu hal tasyakkuna fil amri? Fayaqulun la. Ya. Lalu Dajjal mengatakan, laki-laki ini datang nantang Dajjal, Dajjal, ternyata kamu ini Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah. Saya pernah ngaji kitab ini. Ya. Berarti benar sekali yang disabdakan Rasulullah bahwa ini kamu ternyata Dajjal. Maka Dajjal mengatakan, apakah ketika kalian melihat pemuda ini saya bunuh, lalu aku hidupkan kembali, kalian akan mengikuti saya? Maka kaum itu mengatakan, enggak, lah, tidak, saya tidak akan beriman kepadamu. Maka dibunuhlah pemuda ini sampai terbelah jadi dua, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian setelah hidup, pemuda ini menghampiri Dajjal lagi. Dan dia mengatakan, wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratun minnil yaum. Nah, setelah dibunuh, dihidupkan kembali, menghampiri Dajjal dalam keadaan tertawa-tertawa. Lalu laki-laki ini mengatakan, pemuda ini, demi Allah, setelah kejadian ini saya semakin yakin bahwa kamu memang benar Dajjal. Ya. Saya dibunuh dan dihidupkan kembali. Itu jauh-jauh hari Rasulullah pernah mengabarkan bahwa nanti ada seorang pemuda yang dibunuh, dibelah jadi dua, kemudian dihidupkan kembali. Ternyata orangnya saya sendiri. Saya semakin percaya dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi lelaki ini udah dibunuh, terbelah jadi dua, bukannya takut, malah semakin yakin, oh ternyata yang disampaikan dalam hadis itu lelakinya saya sendiri ya. Alangkah senangnya pemuda ini. Kemudian fayuridu dajjalu an yaqtulahu fala yusallitu alaihi. Kemudian Dajjal ingin kembali membunuhnya dan dia tidak mampu membunuhnya, tidak berhasil membunuh pemuda ini. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal. Yang terakhir dalam bab ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in bu'ithtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk. Dan diantara fitnahnya Dajjal itu ketika dia mengatakan kepada seorang Arab Badui, ini pernah dibahas pada bab sebelumnya. Dia mengatakan kepada seorang Arab Badui, bagaimana pendapatmu ya jika saya akan menghidupkan ibu bapakmu yang sudah meninggal? Jadi Arab Badui ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Lalu Dajjal bertanya, seandainya ibu bapakmu itu hidup kembali atau saya hidupkan, apakah engkau akan bersaksi bahwasanya aku ini Tuhan kamu? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, na'am, ya, kalau memang kamu mampu menghidupkan bapak ibu saya yang sudah meninggal, saya akan beriman kepadamu dan meyakini kamu adalah Tuhanku. Kemudian fayatamatsalu lahu syaitonani fi surati abihi wa ummi fayaqulani ya bani ittabi'hu fa innahu rabbuk. Kemudian Dajjal memerintahkan dua syaiton agar menyerupai kedua orang tua Arab Badui ini. Yang satu jadi bapaknya, yang satu jadi ibunya. Nah, jadi dua syaiton berwujud kedua orang tua Arab Badui ini. Kemudian keduanya mengatakan, wahai anakku, ikutilah Dajjal, sesungguhnya dia Tuhanmu. Maka orang Arab Badui ini mengikuti Dajjal dan mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rangkum dan saya simpulkan beberapa keajaiban yang ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Di antaranya, yang pertama, Dajjal itu memiliki surga dan neraka, dan hal ini dalam wujud sungai. Yang pertama, sungai yang berair jernih. Yang kedua, sungai dari api yang menyala. Maka ini yang disebutkan surga dan nerakanya Dajjal.
Maka kata Rasulullah, hampiri sungai yang seperti api, kemudian pejamkan matamu, kemudian minumlah dari airnya, maka itu adalah air yang sangat dingin dan menyegarkan. Kemudian yang kedua, Dajjal itu hidup selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Dan dia berjalan di atas muka bumi seperti hujan yang ditiup angin. Kemudian dia punya kemampuan mendatangi satu kaum, lalu mereka mengikuti Dajjal, maka dijadikan negeri kaum tersebut menjadi negeri yang makmur. Hujan turun dengan deras, tanaman tumbuh subur, hewan ternaknya gemuk-gemuk menghasilkan air susu, kemudian menghasilkan telur dan lain-lainnya. Kemudian sebaliknya, kaum yang membangkang, menolak ajakan Dajjal, dijadikan negerinya menjadi negeri yang penuh dengan krisis, paceklik, kekeringan dan kelaparan. Dan juga Dajjal akan membunuh seorang pemuda dari Madinah yang terbelah badannya lalu dihidupkan kembali, dan pemuda itu adalah manusia terbaik pada saat itu. Dan yang terakhir, yaitu Dajjal diberi kemampuan memerintah 2 syaitan untuk berwujud 2 orang sebagai ayah dan ibu seorang Arab Badui, yang akhirnya Arab Badui ini beriman kepada Dajjal. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita perhatikan semua fitnah yang ditimbulkan, yang disebabkan adanya keajaiban-keajaiban, mayoritas keajaiban yang dimiliki Dajjal itu berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Artinya Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dia diberi kemampuan menurunkan hujan sehingga tanaman subur. Dia juga diberi kemampuan mengeluarkan perbendaharaan bumi, ya. Kemudian menjadikan bangsa yang beriman kepadanya menjadi bangsa yang makmur. Ini berkaitan dengan masalah materi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang fitnahnya umat Rasulullah SAW itu adalah harta. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati almal, dan fitnahnya umatku adalah harta, ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan, ya, beliau bersabda, mal faqru akhsha alaikum, saya tidak pernah khawatir jika kalian itu miskin. Nah, Rasulullah nggak pernah khawatir ketika umatnya itu miskin. Walakinni akhsha alaikum an tabsuta ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Justru yang saya khawatirkan adalah ketika dibentangkan, diluaskan dunia untuk kalian, lalu kalian itu berlomba-lomba sebagaimana kaum sebelum kalian berlomba-lomba meraihnya, lalu Allah binasakan kalian sebagaimana Allah binasakan kaum sebelum kalian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus hati-hati dan waspada dengan fitnah harta dunia, karena nanti yang dijadikan alat oleh Dajjal juga itu. Nah, kita latihan dengan yang kecil-kecil dulu. Kalau kita mampu tidak terfitnah dengan harta, maka mudah-mudahan kita juga tidak terfitnah dengan Dajjal, karena memang alat yang digunakan oleh Dajjal mayoritas adalah harta. Dibuat subur, dibuat banyak sungai, gunung roti, kemudian perbendaharaan bumi dikeluarkan, itu semuanya fitnah Dajjal. Maka jika hari ini banyak orang yang melanggar syariat, melanggar aturan Allah hanya gara-gara harta, kemungkinan besar mudah sekali terfitnah oleh Dajjal. Berapa banyak orang pada hari ini, ya, menjadi pengkhianat bangsa, ya, karena apa? Karena sedikit harta, diiming-iming oleh pihak asing berkhianat kepada rakyatnya, kepada negerinya. Ya, ini sudah terfitnah oleh harta. Berapa banyak para wanita yang terfitnah duit sehingga meninggalkan suami dan anak-anaknya? Banyak Pak seperti itu Pak. Ya. Gara-gara ketemu laki-laki yang lebih kaya, suaminya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, ditelantarkan. Karena apa? Terfitnah oleh harta.
Berapa banyak kasus perceraian pada hari ini mayoritas karena alasannya faktor ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa fitnah harta luar biasa, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Berapa banyak orang-orang yang lurus, awalnya orang-orang baik, ya, ketika sudah pegang uang berubah, Pak. Berubah. Diberi amanah berupa uang, berubah, ya, menjadi orang jahat karena uang. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita selamat dari fitnah dunia pada hari ini dengan perkara-perkara yang kecil, mudah-mudahan juga kita selamat dari fitnah Dajjal, karena memang alat yang digunakan untuk Dajjal untuk menebarkan fitnah, terutama dengan harta, dengan kekayaan yang Allah berikan kemampuan kepada dia untuk mendatangkannya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, harta kita cari, kita usahakan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan kita semakin jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita terfitnah oleh harta dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan menyelamatkan kita dari fitnah Masihid Dajjal. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.